Apa yang dilakukan Mas Dhani itu saya mendukung sekali ya. Saya mendukung sekali ya. Apapun juga yang maksudnya baik tapi dengan cara yang keliru, yang kemudian terkesan tidak ramah anak atau melanggar hak anak, ya tetap akan sesuatu yang perlu dikoreksi. Jangan sampai niatnya adalah niat baik untuk mengedukasi, mengklarifikasi gitu ya, tapi justru yang terjadi kontroversi ya. Belum habis benar nampaknya, gejolak api amarah yang berkobar di hati Ahmad Dhani usai menyaksikan kedua buah hatinya, SA dan MA, menjadi sasaran komentar kurang elok dari masyarakat. Ya, pasca membagikan dua konten video yang disebut-sebut menyinggung Maya Estianty lewat kanal media sosialnya, hari ini Ahmad Dhani dikabarkan mengagendakan pertemuan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna mencari keadilan akan hal tersebut. Tegas, Ahmad Dhani mengambil langkah terbaru dalam memberikan pembelaan bagi kedua anak tercinta, buah pernikahannya dengan Mulan Jameela. Lantas, akankah nama Maya akan ikut terseret dalam perkara ini? Apa yang dilakukan Mas Dhani itu saya mendukung sekali ya. Kenapa? Sebab sebagai seorang ayah tentu dia memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya, melindungi istrinya yang saat ini Mbak Mulan ya secara sah. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu kayak Safia, kayak Ali itu luar biasa loh ini ke mereka, maksudnya serangan atau bulian netizen atau bahkan orang-orang umum ke mereka itu luar biasa. Dibully yang mengatakan ibunya begini, bapaknya begini dan lain sebagainya. Saya pikir kan ini anak tidak tahu menahu gitu ya urusan masa lalu ibu dan ayahnya gitu loh. Tapi sebagaimana orang tua saya sangat dukung sikap Mas Dhani bahwasanya untuk melindungi mereka baik terhadap istrinya maupun kepada anak-anaknya. Jadi saya pikir itu dulu gitu. Itu saya kira kita berharap, bagi KPAI berharap setajam apapun konflik, serumit apapun situasi keluarga, kita berharap anak tidak terlibat gitu ya. Anak dipastikan terjaga dari informasi-informasi yang tidak perlu gitu ya. Dan bahkan bagi anak sendiri dia menginginkan kedua orang tuanya, karena tokoh keduanya itu kan tidak bisa digantikan antara satu yang lain gitu ya. Tokoh ibu sangat penting gitu ya, tokoh bapak juga sangat penting atau sama pentingnya gitu ya. Jadi kedua-duanya harus saling mengisi, saling memberikan kasih sayang gitu, walaupun dalam situasi yang sudah bercerai gitu ya. Jadi saya kira di sinilah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan anak gitu ya, sehingga anak-anak kita ini bisa terjaga tumbuh kembangnya, sehingga situasi ibu terus situasi bapak kedua-duanya bagi anak adalah tokoh yang tidak bisa terpisahkan ya, walaupun sudah berada dalam situasi yang bercerai. Usai hampir 20 tahun berlalu, kisah pilu kandasnya pernikahan Ahmad Dhani dan Maya Estianty lagi-lagi memancing perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Bermula dari dua video unggahan Ahmad Dhani yang digadang-gadang diarahkan kepada sang mantan istri, kisah masa lalu mereka terpaksa kembali diperbincangkan. Sikap Ahmad Dhani sendiri tentunya memiliki alasan yang jelas. Ya, sang musisi senior sekaligus anggota DPR itu menjelaskan semua ini sengaja ia lakukan demi membela SA dan MA, dua buah hatinya yang masih berusia belia. Meski begitu, langkah tersebut tetap disayangkan oleh beberapa petinggi dari lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Lantas, seperti apa penjelasan mereka? Mengapa aksi Ahmad Dhani masih disayangkan, walau bertujuan untuk membentengi anaknya dari cerca warganet?
Ya, bagaimanapun juga tetap dampaknya tersebarnya konflik ini akan berdampak negatif pada setiap anak juga. Jadi apapun juga yang maksudnya baik tapi dengan cara yang keliru, yang kemudian terkesan tidak ramah anak atau melanggar hak anak, ya tetap akan sesuatu yang perlu dikoreksi begitu. Jadi penyelesaian apapun juga membela tentu tidak melalui media sosial. Tentu dengan cara ya berkomunikasi secara efektif, kemudian mencoba mencari mediator yang bisa memediasi dengan cara-cara yang lebih positif lagi sehingga masalahnya selesai, bukan malah berkembang kemana-mana dan akhirnya dampaknya yang paling tidak kuat untuk menahan semuanya itu adalah justru anak-anak sendiri. Nah, oleh sebab itu saya kira orang tua bijak ya tentu harus memastikan bagaimana konten-konten tersebut bisa menjaga ya untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai niatnya adalah niat baik untuk mengedukasi, mengklarifikasi gitu ya, tapi justru yang terjadi kontroversi yang itu bisa menjadi tidak baik begitu pengembangan anak kita gitu. Iya, artinya tetap dampaknya akan sangat negatif sehingga memang dalam menghadapi anak ini diperlukan suatu upaya untuk bisa melakukan treatment psikologis. Jadi kalau memang sementara dia merasa terpukul, merasa malu karena beritanya menyebar, kalau tiba-tiba mogok sekolah ya jangan sampai anak disalahkan. Kan kita juga punya peraturan bahwa jalur pendidikan bisa formal, tapi bisa non formal, bisa informal juga. Jadi dengan cara demikian anak-anak sementara bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya yang bisa berdampak negatif, misalnya dengan adanya perundungan atau bullying. Tapi manakala anak sudah siap kembali dan sudah mau kembali bergaul dengan teman-temannya, ya silahkan. Tapi memang anak jangan sampai mendapatkan citra negatif mengenai dirinya akibat penilaian dari teman-temannya, dampak dari tersebarnya berita mengenai keluarga lewat media sosial tadi. Kadang-kala ego orang dewasa, konflik yang yang diekspos lebih luas gitu ya. Pada akhirnya anak menjadi dampak buruk ya yang tidak terhindarkan dari situasi itu, dan bahkan anak-anak pun terstigma yang tadinya mungkin teman-teman di sekolahnya tidak tahu orang tuanya bercerai, yang tadinya temannya tidak tahu orang tuanya berkonflik dan seterusnya, tapi karena saling mengekspos di media sosial atau media lain, pada akhirnya teman-temannya juga melakukan perundungan gitu ya, atau melakukan cemoohan dan seterusnya. Banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh KPAI dalam aduan yang di mana keluarga bercerai akhirnya mampu memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, walaupun dengan waktu yang berbagi ya, walaupun dengan kasih sayang berbagi gitu ya, tapi setidaknya di depan anaknya mereka tegar, bisa bekerja sama gitu ya, bisa saling membesarkan dengan waktu yang berbeda. Terlepas dari apapun alasan di balik ini semua, aksi Ahmad Dhani sejatinya banyak disayangkan lantaran disebut membawa-bawa nama Maya Estianty, padahal keduanya sudah memilih untuk mengakhiri rumah tangga sejak tahun 2008 silam. Bahkan, tidak sedikit pihak yang melempar tudingan miring bahwa Ahmad Dhani sengaja mendompleng konflik itu demi perjuangannya membela keluarga. Selain itu, ada pula yang sampai berpendapat jika dengan melakukan ini, Dhani sama saja telah menyalahkan Maya Estianty atas apa yang kini menimpa anak-anaknya. Lantas mungkinkah apa yang dilakukan Ahmad Dhani berpotensi menghadirkan dampak hukum pada dirinya sendiri? Saya pikir tidak ada unsur pencemaran nama baik ya, khususnya Undang-Undang ITE, karena yang diposting Mas Dhani itu kan semua video-video cuplikan hasil wawancara Mbak Maya justru. Jadi nggak ada tuh statement Mas Dhani atau membuat narasi sendiri atau membuat video sendiri yang mengatakan Mbak Maya begini-begini, enggak. Kan teman-teman semua udah lihat, itu semua murni dokumentasi video-video hasil, baik itu wawancara di podcast, bahkan di media-media infotainment, itu kan
kumpulan-kumpulan saja. Jadi tidak ada sama sekali saya melihat unsur-unsur pencemaran nama baik. Ya, jadi nggak ada tuh yang melanggar hukum. Artinya kalau bicara kebebasan pendapat, saya pikir ini sah-sah saja ya. Mengumpulkan video-video lawas tuh sah-sah saja. Terkait postingan ayah kemarin, tanggapannya gimana? Munduran, Soal aputan dari ayah kemarin. munduran kak mundur. Postingan ayah kemarin Al yang 2 kali. Al. Ahmad Dhani blunder, niatnya mau bersihin nama, malah makin kacau. Jadi beberapa hari yang lalu, Ahmad Dhani itu mengupload video tentang Maya Estianty yang gibahin dirinya dan istrinya sekarang, Mulan Jamila. Niatnya Ahmad Dhani itu untuk membersihkan nama Mulan Jamila karena sering diolok-olok netizen, sering diserang netizen. Jadi dia untuk melindungi nama Mulan Jamila untuk kebaikan anaknya, tapi malah dihujat netizen. Makin rame. Dia bilang kenapa Maya Estianty itu belum move on, udah 15 tahun, segala macem. Padahal itu hak Maya, dia mau ikut ngomong, dia mau jumpa, dia mau ketemu, dia mau senyum sama siapapun, itu hak dia. Alasan move on atau enggak itu hak dia. Jangan malah buat pembelaan gini kan, makin blunder kan. Ini aku kasih saran aja, harusnya kalau ingin membersihkan nama, kalian berdua kan itu jabat, jadi bikin aja kebijakan-kebijakan yang mendukung rakyat atau berbagi sesama rakyat. Kan banyak duit nih, katanya kaya-kaya, berbagilah, ntar rakyat juga seneng kok ngelupain masa lalu. Kalau kayak gini malah makin blunder. Kenapa? Karena di benak orang itu 15 tahun lalu itu korbannya itu Maya Estianty. Ya, kita nggak tahu ya selingkuh atau enggak, cuman korbannya itu tetap Maya Estianty karena Maya Estianty yang ditinggalin. Jadi itu saranku buat Pak D ya, kalau mau membersihkan nama di publik ini ada caranya. Nggak bisa bikin kayak pembalasan video kayak gitu. Suara rakyat, suara hati. Bukan aku lah komentar, jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih jadi L yang dikejar-kejar? Ya, aku tadi udah komentar ya. Ini justru tidak ada provokasinya, ini kan justru video informasi. Mas Dhani sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang suami menginformasikan kepada masyarakat ya, kepada para penonton YouTube-nya dia bahwa dia kan jelas mengatakan bahwa ini kumpulan gibah. Nah, sementara kan dari sisi agama gibah itu kan ya pada tahu sendiri lah ya, mengomongin hal-hal terhadap orang lain dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri cuplikan-cuplikan itu gitu loh. Walaupun saat ini situasi terkesan makin memanas, banyak pihak nyatanya masih berharap perkara ini bisa berakhir dengan damai. Salah satunya adalah psikolog anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto. Seperti diketahui, Kak Seto merupakan sosok yang kurang lebih mengerti tentang apa yang terjadi di dalam prahara Dhani dan Maya sejak masa perceraian mereka. Ketika ditemui secara langsung oleh tim Cumi-Cumi, Kak Seto lantas menuturkan pesan menyentuh, di mana ia berpesan bukan hanya kepada Dhani dan Maya saja, tetapi juga pihak-pihak yang berpengalaman serupa untuk tidak mengekspos perkara keluarga secara berlebihan. Agar supaya mental anak yang masih belia bisa selalu terjaga dari bahaya. Lantas, seperti apakah penjelasan Kak Seto soal pentingnya hal tersebut? Kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memohon dengan segala hormat kepada para orang tua yang mungkin sedang mengalami masalah konflik misalnya, mohon jangan sampai diekspos di media sosial. Karena anak-anak zaman now sudah juga sangat banyak mengkonsumsi berita-berita dari media sosial. Dan kalau ini juga tersebar ke teman-teman mereka, maka ini akan merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati bagi anak-anak. Jadi marilah kita bermedia sosial juga secara sehat dan ramah anak, sehingga dampaknya jangan sampai berdampak negatif pada perkembangan jiwa yang sehat pada anak-anak. Khususnya anak-anak yang mengalami keluarganya sedang ada masalah atau keretakan, mohon tetap dijaga agar itu berita-berita benar-benar menjadi konsumsi pribadi saja, tidak diekspos secara luas melalui media sosial. Iya, kalau penyelesaiannya positif, hanya konflik, ada perbedaan pandangan,
tapi diselesaikan tetap dengan cara yang penuh persahabatan, yang ramah anak, yang tidak membuat anak bingung atau misalnya memberikan semacam brainwashing kepada anak yang menjelek-jelekan pasangannya, maka itu juga akan negatif sekali bagi anak-anak, terutama negatif bagi konsep mengenai kehidupan perkawinan. Ya, mohon dijaga sekali. Yang saya sesalkan, tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Ya, dan tidak semua orang juga paham agama, begitu. Sekarang saatnya semua pihak untuk introspeksi diri, merenung, berpikir, ya, menyalahkan diri sendiri. Karena untuk menyalahkan orang lain itu mudah saja. Anak kecil juga bisa kan, dan perlu kita pelajari gimana menyalahkan diri sendiri. Iya, para orang tua mohon lebih berjiwa besar bahwa perbedaan pandangan atau konflik itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan setiap perkawinan. Tapi penyelesaiannya mohon tetap positif dalam rangka menjaga perasaan putra-putri yang dilahirkan. Jadi jangan sampai mengobarkan suatu rasa permusuhan pada diri anak-anak dengan menarik ke bloknya salah satu orang tua dan kemudian seolah-olah berpikiran negatif mengenai orang tua satunya. Jadi tetap ajak kepada orang tua untuk tetap menghargai kedua orang tuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.